sebagai umat beragama yang hidup di negara hukum, kita tidak boleh buta hukum. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ghazali Rahman akan memberikan semacam tips konsultasi hukum terkait dengan masalah-masalah sosial yang ada pada hari ini. Hari sore ini kita ditemani oleh mahasiswa dari mana? Dari Hukum Pidana Islam. Mudah-mudahan mereka juga bisa memberikan pertanyaan sebagai mahasiswa, sebagai generasi ke depan menghukum itu. Tapi yang kita melihat di sini adalah bagaimana sistem hukum itu kemudian itu bisa dirasakan. Nah, ini dalam pasal 1 ayat 3 itu sebagai payung hukum untuk melindungi siapapun yang kemudian dia lahir di Indonesia, kemudian di warga negara Indonesia. Agama apapun dia, itu kemudian harus tahu dan harus taat. Ada konsep hukum yang kemudian itu tidak, apakah Anda mengenal, mengetahui atau tidak, tapi hukum itu akan berlaku untuk Anda. Seperti itu. Sehingga ya kita sebagai masyarakat, sebagai warga akademis itu harus paham. Dari sisi nilai, dari sisi tujuan itu memang luar biasa. Sekarang ini permasalahannya, pelaksanaannya ini yang kadang-kadang bermasalah. Ya, makanya teman-teman dari mahasiswa ini, ada yang dari matematika, ada yang dari, makanya ini semua hadir supaya mereka juga tidak buta hukum. Nah, jadi mungkin nanti itu level pertama. Saya kira adik-adik sekalian sudah mengerti ya, prinsip hukum itu hadir untuk bagaimana memberi kebahagiaan kepada manusia. Tapi kebahagiaan itu tidak cukup kita hidup di dunia, perlu keselamatan, makanya ada Islamnya. Nah, saya kira itu nanti yang akan teman-teman adik-adik sekalian mungkin bertanya ya, terkait mungkin masalah-masalah masalah-masalah praktis, masalah-masalah bagaimana cara misalnya membedah sebuah kasus lalu kemudian mengajukan kepada pengadilan dan lain sebagainya, itu juga nanti kalian penting untuk tanyakan. Tapi sebelum Pak Ghazali membuka pertanyaan kepada teman-teman sekalian, solusi, sebenarnya hukum ini problemnya di proses. Dari nilainya sudah bagus, tapi di pertengahan dan di tatapan praktis ini sering bermasalah. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, terima kasih Pak Dokter. Itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Sebenarnya dalam dunia praktisi, dalam dunia hukum, sistem itu sudah diatur, ditata dengan sangat baik. Ada mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai kepada pengadilan ataupun perangkat-perangkat hukum yang lain. Itu sudah luar biasa banyak. Ada bahkan beberapa peneliti dari lembaga-lembaga hukum mengatakan bahwa di Indonesia itu luar biasa undang-undang. Ada kemungkinan besar bahwa negara hukum itu karena undang-undangnya terlalu banyak. Iya. Artinya bertumpuk. Ya, bertumpuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sistem hukum yang sudah sangat baik, ini menjadi pertanyaan kemudian ada problem yang kemudian muncul dalam sistem penegakan hukum. Ini terkait soal moral. Ini hanya soal moral. Pasti adik-adik masuk fakultas ini ya, betul. Ini sudah sangat benar. Karena kemudian ini moral akan menjadi satu ikon, satu platform yang paling penting. Apakah kemudian itu hukum di tangan polisi, jaksa akan memberikan rasa keadilan yang sesungguhnya yang telah itu diatur, dan itu tergantung dari moral. Berarti kualitas keadilan itu ditentukan oleh moralitas. Itu ditentukan oleh moralitas. Jika hakim itu moralitasnya tinggi, maka kualitas keadilannya juga tinggi. Akan tinggi. Nah, ini prinsip ini. Itu harus ada prinsip. Oke, lanjut. Kalau kita juga mau melihat umpamanya kisah para sahabat Umar, bagaimana kemudian mereka menegakkan hukum. Saya ingat kisahnya, ada dulu Baharudin Lopa, itu salah satu tokoh hukum itu, praktisi. Itu dia coba menegakkan asas pembuktian terbalik dalam kasus asas praduga tak bersalah. Jadi ada kasus-kasus korupsi yang menurut dia
bahwa itu harus diselesaikan dengan asas pembuktian terbalik. Kenapa? Ada asas dalam hukum itu namanya asas praduga tak bersalah. Itu tidak mampu untuk kemudian menjerat para koruptor. Ini soal moral. Maka bagaimana Baharudin Lopa itu menyampaikan harus ada asas pembuktian terbalik. Artinya apa? Asas praduga tak bersalah ini yang proaktifnya adalah jaksa, hakim, kepolisian. Itu yang proaktif untuk menggali. Tapi ketika asas praduga tak asas pembuktian terbalik ini kemudian digunakan, seseorang yang dituduh kemudian untuk melakukan korupsi, maka dia sendiri yang harus membuktikan. Saya kasih contoh zaman Khalifah Umar. Jadi dulu setelah perang selesai ada yang namanya harta ghanimah. Jadi harta ghanimah itu orang-orang yang setelah berperang mereka ambil. Jadi Umar ini dia punya badan lebih besar, lebih kekar dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi itu dijatahkan per orang itu 2,5 meter. Hitungan dari harta ghanimah kain yang didapatkan itu 2,5 meter itu kemudian kalau dijahit di badan Umar pakaiannya itu tidak cukup. Saking besarnya Umar. Nah, makanya banyak para sahabat yang bertanya, tapi pakaian Umar itu cukup. Ketika dilihat Umar ini dia pakai pakaian dari harta ghanimah tadi. Sebenarnya kalau dia pakai dengan 2,5 meter itu tidak cukup. Tapi kenapa bisa cukup? Banyak sahabat yang mengadu. Lalu Umar kemudian dia membuktikan dirinya bahwa dia tidak bersalah. Dia coba menjelaskan bahwa harta ghanimah yang dibagikan itu saya dapat 2,5 meter dan anak saya dapat 2,5 meter. Jatah anak saya itu anak saya berikan buat saya. Jadi dia mencoba untuk membuktikan atas tuduhan itu bahwa dia tidak melakukan korupsi. Begitu. Ini yang disebutkan itu pembuktian moral ya, bahwa moral itu ada nilai kejujuran di situ. Ada keadilan yang tertinggi, ada transparansi di situ. Nah, tapi ada permasalahan baru. Apakah hukum ini mencari kebenaran atau mencari keadilan? Hukum itu mencari kebenaran dan mencari keadilan. Dia mencari kebenaran, lalu kebenaran itu harus berakhir di keadilan. Ya. Oke, saya kira ini sebagai pembuka kita ya. Nanti teman-teman mahasiswa menjawab memberikan pertanyaan terkait dengan tadi tema kita terkait dengan bagaimana relasi antara agama dan negara supaya era pandemik ini itu seakan-akan kita berada di situasi yang sangat buasi malakama. Kita taat pada negara sementara kita dihakimi oleh kaum agamawan. Kita taat pada agamawan, kita dihakimi oleh kaum negarawan. Sehingga ini tidak pernah mesra. Sehingga mungkin teman-teman bisa bertanya, apalagi yang bermatematika tanda kutip buta huruf hukum. Saya kira itu penting supaya kita tetap ada di negara hukum. Jadi tadi pertanyaan adalah apakah ketika terjadi dampak atau bencana non alam, apakah ruang agama itu dikurangi berdasarkan kebijakan presiden, ataukah kebijakan presiden itu bisa dibatasi dengan amanat konstitusi? Nah, mengingat kita yang tertinggi adalah amanat atau undang-undang dasar itu dari saya sebagai sosiolog. Nah, misalnya saja undang-undang itu mana yang lebih tinggi, peraturan presiden atau undang-undang, atau peraturan presiden itu yang dia ambil dari mata air undang-undang sebagai sumur, lalu kemudian perpres itu atau peraturan presiden itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ya, saya kira karena ini pertanyaan yang menarik, saya kira langsung Pak Ghazali langsung jawab. Silakan. Iya, terima kasih. Tadi disampaikan dari siapa? Iqbal. Pak Iqbal Pemilik kafe. Ini luar biasa. Juga minuman jadi gratis. Tadi apa yang disampaikan itu bagus sekali. Artinya ini ketika terjadi benturan dalam kehidupan sosial kita dengan kondisi pandemi yang seperti ini, lalu kemudian orang dibatasi dalam beribadah, harus kita ingat bahwa dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia
itu Undang-Undang Dasar 1945 itu yang paling tinggi. Jadi tadi disebutkan dalam pasal 29 mengatur tentang agama dan kehidupan orang untuk menjalankan ibadahnya. Itu yang sebenarnya menjadi payung hukum. Jadi ada yang namanya hierarki perundang-undangan. Tidak ada lagi di atas itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi harus ada harmonisasi hukum. Jadi hukum yang dibawa itu dia tidak boleh bertentangan. Kalau ada umpamanya Kepres atau ada namanya Bepres, Tapi Pak Ghazali melihat itu ini tidak boleh yang bertentangan dengan regulasi undang-undang. tentang ini bagaimana? Ada kecenderungan bertentangan atau bagaimana? Saya pertama begini, saya mau sampaikan bahwa apapun alasannya, nanti kemudian ada di mahasiswa juga akan melihat sebagai orang hukum dan teman-teman mahasiswa yang lain, Pak Iqbal juga, bahwa ada prinsip itu hierarki perundang-undangan. Ya, itu prinsip. Itu prinsip Tidak bisa dilanggar. dan itu tidak bisa. Karena itu hierarki yang diatur dalam Undang-Undang Pasal Nomor 12 tahun 2011. Hierarki perundang-undangan itu ditetapkan bahwa undang-undang yang lebih rendah harus harmonis, harus dia sesuai sinkron dengan undang-undang yang paling tinggi. Dan undang-undang yang tertinggi di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika kemudian itu ada aturan-aturan yang lahir yang berkaitan umpamanya terkait dengan pengaturan agama, ibadah seorang, aturan-aturan agama orang lain atau agama apapun, itu tidak boleh kemudian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 untuk orang kemudian Ya, melakukan ibadah. Itu yang paling terpenting. Tapi kemudian faktanya sekarang itu orang ibadah diatur. Sebenarnya aturan ibadah itu sudah ada jelas dalam aturan agama masing-masing. ya. Tapi kemudian mau juga diatur. Berarti Nah, negara itu- mengintervensi. Iya. Ada Itu boleh tidak dalam undang-undang? dalam undang-undang, dalam hukum itu tidak ada satupun yang boleh diintervensi. Agama. Iya, agama. Itu tidak boleh. Karena kemudian itu diberikan hak veto, semacam hak untuk setiap orang dia melaksanakan. Kalau bunyi pasal 29 itu sekutuhnya agamanya itu. Nah, jadi itu dia tidak boleh. Kalau tiba-tiba hadir peraturan pandemi kayak begini itu dari mana sebenarnya? Kalau Kira-kira- umpamanya ada aturan yang kemudian berbenturan, nah itu dipertanyakan. Ada harmonisasi hukum tadi yang saya Berarti bilang. dia melanggar harmonisasi hukum. Berarti tidak. Nah, dan kalau Atau itu pun ada berpotensi. berarti ya itu pun ada berarti dia harus tunduk kepada aturan yang diputuskan. Dia harus tunduk. Dia harus sesuai. Harus ada harmonisasi. Nah sekarang problemnya begini, misalnya ketika negara membangun sebuah disharmonisasi hukum, artinya dia membangun sebuah kebijakan apapun namanya perwali, perpres atau KMA yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Lalu kemudian taruhlah ada orang melanggar peraturan pemerintah itu. Kira-kira bagaimana dia bisa masuk penjara ke sini? Jadi biasanya begini. Nah, Undang-undang, aturan-aturan yang dibuat itu biasanya tidak harus kemudian serta-merta dibuat melanggar atau tidak. Tapi ada yang dibentuk dengan nama forum-forum diskusi. Jadi forum-forum diskusi itu dibuat berdasarkan ada yang namanya budaya, kehidupan, kebiasaan seseorang yang kemudian nilai-nilai hukum itu diangkat dari situ. Sehingga nanti aturan itu kemudian dibentuk menjadi undang-undang atau dibentuk menjadi suatu produk hukum. Maka itu tidak seharusnya bertentangan dengan tradisi, kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan. Jadi membuat undang-undang itu kemudian tidak bisa kemudian dijadikan serta-merta langsung undang-undang, tapi ada draft. Lalu ada forum-forum diskusi tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh-tokoh kampus semua diundang lalu didiskusikan. Ini sesuai tidak dengan budaya-budaya kita. Jadi hukum itu kemudian dibentuk, itu harus berdasarkan itu. Jadi tidak serta-merta yang kita khawatirkan dan kita takutkan ini titipan-titipan. ya, oke. Jadi saya kira mungkin lebih teknis ya. Ini Kita daerah, ada dari gubernur, ada peraturan kota. Nah, kita kejar juga peraturan kota itu sinkronnya kemana undang-undang nomor berapa. Gitu. Karena kalau tidak, ini dia putus di pemerintahan kota, maka ada kebijakan yang lain, ada penzoliman atau ada intimidasi. Kan begitu. Umpamanya saya sampaikan bahwa
Orang sekarang harus bekerja dari rumah. Ya. Orang semua bekerja dari rumah masing-masing. Tapi bagaimana kalau umpamanya dia buruh kasar yang harus ke tempat kerja, petani yang harus ke kebun, nelayan yang harus ke tempat kerja. Harus kemudian ada yang bersolusi. Jika negara mengambil keputusan bahwa semua orang bekerja dari rumah secara sepihak, maka harus ada nilai keadilan. Apa yang harus bisa diberikan kalau orang di rumah? Apakah pihak dari lembaga itu ditangkap ataukah disanksi atau diberi sanksi untuk sekian bisa? COVID ini juga orang pendidikan juga merasa terancam ya dengan model, artinya dengan model-model pendidikan daring, luring, online, offline. Ini juga tradisi lama. Kalau kemudian kita berpindah kepada tradisi yang lain, itu mengalami percakapan yang tidak sehat. Artinya orang yang terbiasa mendapatkan ilmu secara langsung, tapi dengan dibatasi oleh media, maka proses transformasi ilmu itu tidak maksimal. Ada hak-hak juga yang kemudian harus diberikan. Tadi yang saya sampaikan, kalau itu ada hak negara terhadap rakyat, tapi ada juga hak rakyat dalam kehidupan dia, dan hak rakyat untuk negara, untuk dia punya hidup dan untuk negara juga. Jadi kemudian itu harus ada dapat porsi yang adil, porsi yang seimbang, yang kemudian sehingga itu bisa dirasakan oleh rakyat itu sendiri. Kalau Anda tadi menyampaikan bahwa ini mungkin ada apa semacam penzoliman untuk orang-orang yang di kampung yang tidak bisa. Jadi apa kan jaringan ada mungkin Ya. yang bisa kan Ya. mungkin dong harus punya. Karena nilai ukurnya mereka mungkin di sana online apa paket semua, Iya. kan begitu kan? Kalau nilai ukur di Jakarta atau di daerah Jawa, kalau kita di kabupaten ini kan di daerah ini kan agak sulit. Seharusnya itu tadi. Jadi ada nilai yang mungkin ada rasa ketidakadilan. Nah, mungkin juga itu yang tadi saya sampaikan. Dalam kajiannya Lawrence Friedman, dia menyampaikan bahwa hukum itu harus ditegakkan juga. Dia bisa mendatangkan nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan. Jadi Itu pasti dasarnya. Adil dan bermanfaat. Jadi kalau tapi manfaat ini menurut perspektif pemerintah atau menurut yang merasa? Yang merasa. Yang merasa berarti. Itu yang merasa. Karena ada hak asasi setiap orang. Berarti dia manfaatnya sendapat karena karena satu peran dibatasi. akan Dihilangkan. dihilangkan karena kalau kata mengkaji bahwa informasi paling sangat kalau kata menghasilkan untuk lebih tangkap lebih cepat itu saat kata berkomunikasi langsung secara langsung. Ya. Bukan ada batasan-batasan di sini. Kalau ada batasan dia itu otomatisnya kata di sini rasa semanfaat bagi kalau apalagi Apa dampak pandemi ini banyak unsur-unsur pendidikan itu tidak tersampaikan karena dibatasi oleh online. Tapi mungkin yang perlu dipertajam adalah perspektif ini, perspektif pemerintah dengan dalih darurat kesehatan, dengan dalih ingin menyelamatkan nyawa manusia, dengan dalih kehidupan kelangsungan hidup manusia. Atas dasar itulah sehingga mereka terpaksa harus membuat sebuah peraturan pemerintah yang bisa membatasi manusia supaya penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu luas. Lalu kemudian yang mungkin ketong perlu bedah itu perspektif. Mengapa sampai pemerintah menganggap bahwa ini darurat kesehatan? Gini, saya tertarik sama siapa? Tahir. Yang jadi pertanyaan gini, apakah tingkat kepatuhan pasar atau gerai itu lebih tinggi daripada tingkat kepatuhan lembaga pendidikan terhadap negara itu? Sehingga yang harus ditutup adalah Pasar. sekolah. Sekolah. Yang dibuka adalah pasar. Tapi secara saya menganalisa, ternyata ada kekuatan atau aspek yang harus salah satu sektor dipertahankan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Itu mal dan lain sebagainya harus ditutup. Dibuka. Tapi apakah tingkat kepatuhan lembaga pendidikan itu rendah sehingga sekolah itu harus ditutup? Kan tidak juga. Sehingga sebenarnya kalau misalnya yang pada kali bilang bahwa setiap daerah punya masalah masing-masing, kebijakan itu tidak berkacamata kuda, gitu. Hukum itu tidak berkacamata kuda. Masalahnya setiap daerah punya wilayah dan persoalan itu masing-masing, sehingga kebijakan itu bisa saja bersifat
top down, bukan saja bottom up. Itu. Ya, terima kasih. Ya, kalau ini yang menarik. Jadi seakan-akan negara berpaham ketika mall tetap dibuka, pasar tidak dibuka. Jadi kecenderungannya kalau pendidikan kan tidak berbentuk makanan. Sholat tidak berbentuk makanan. Jadi kalau misalnya dia berbentuk benda, nah ini memang kita sekarang lagi dijajah oleh paham materialisme. Orang materialisme berpaham bahwa kehidupan ini ditentukan oleh materi. Kalau tidak ada materi, mati kita. Tetapi sebagai intelektual muslim, saya kira perspektif ini bermasalah. Karena jasmani kita, kalau tidak ada rohani, juga mati. Rohani itu non materi, dan dia non benda. Tetapi dia yang menentukan kita manusia, dan dia menentukan kita ini binatang. Nah kalau itu tidak diyakini ada, dengan simbol ibadah itu ditutup, berarti negeri ini bukan negeri manusia, tapi negeri binatang. Kenapa? Akal-akal yang mendidik akal kita di masjid, kecerdasan spiritual kita yang harus bersuci di masjid. Dan banyak, saya punya penelitian itu banyak orang yang berpaham bahwa salah satu mencegah wabah pandemi ini, ya harus rajin sholat. Karena dengan rajin sholat 5 kali dicuci. Mau bangun subuh, wudhu, bersuci. Habis itu duhur, bersuci lagi. Habis itu asar, bersuci lagi. Maghrib, bersuci lagi. Mau tidur, sebelum isya bersujud. Dan kita bersuci kembali 5 kali suci. Kalau kita menggunakan sholat sebagai metode untuk menghindari kita dari pandemi. Itu belum ditambah yang sunat-sunat. Misalnya jam 3 bangun tahajud, bersuci lagi. Nah kalau kita menggunakan metode perspektif Islam, dia telah melewati dan melampaui negara. Negara cuma protokol kesehatan, cuci tangan, jaga mulut, cuma itu cuma melindungi material kita, melindungi jasmani kita, tapi rohani kita tidak terlindungi. Nah itu kelemahan negara dalam membangun sebuah aturan. Dia tidak masukkan agama sebagai pelengkap dalam membangun hierarki hukum. Saya kira harusnya saudara-saudara sekalian, Anda harus mengikuti protokol kesehatan dan rajin sholat, karena itu membantu, karena sholat itu bagian dari penyucian diri, bagian dari kita menghindar dari pandemi. Nah itu tidak diatur oleh negara. Ada tambahan? Ada. Iya, silakan. Ini sebenarnya semakin menarik sebenarnya. Kalau baca dalam catatan James King dalam beberapa teori konspirasi, itu dia membedah beberapa tragedi, misalnya Aceh sampai bagaimana WTC itu dihancurkan. Seperti ini, kalau saya sebagai seorang mahasiswa sosiologi, sebenarnya awal kejadian COVID ini di Igor itu kecenderungan untuk dampak COVID itu serius sekali, sehingga ada sesuatu praktek yang dilakukan oleh masyarakat Tuhan terhadap perilaku masyarakat Igor itu. Sholat yang pertama di wudhu. Tapi sebenarnya kalau baca dalam beberapa catatan Chomsky, itu sebenarnya ada sesuatu yang tersembunyi. Bisa jadi ini proyek besar, mega proyek besar yang dimainkan oleh elit-elit global. Tersembunyi ini maksudnya apa? Proyek, bisnis. Iya, mega proyek itu yang saya bilang. Kenapa? Kalau Islam sebenarnya dari subuh sampai itu 5 waktu itu kita bersih. Tapi apakah ritual agama Islam itu tidak cukup dalam membatasi pandemi itu? Kan ini mustahil sebenarnya. Nah, yang pertama terjadi di Wuhan, dan masyarakat Wuhan itu mengikuti praktik yang dilakukan oleh masyarakat Igor pada saat itu. Bayangkan, Igor dalam catatan 2018 itu ada 100 juta jiwa. Bayangkan, itu muslim. Dan mereka tidak terkapar oleh pandemi itu. Itu sedih sekali. Berarti ada dugaan, ada diduga bahwa karena mereka taat pada sholat sehingga 5 kali bersuci per hari, itu yang membuat mereka tidak terkapar. Makanya itu yang harus sebenarnya yang ditutup itu adalah sektor yang punya potensi terkapar COVID itu besar sekali. Nah, kalau masjid saya pikir ya pemerintah harus punya kajian khusus itu. Dan kemudian beta rasa bahwa orang hukum pasti tahu itu, bahwa kelemahan hukumnya itu di mana, dan sudah tahu itu, dan sadari semua. Tapi kenapa sih sebenarnya hukum itu tidak bisa diperjuangkan oleh orang hukum itu sendiri? Kira-kira seperti itu. Apa yang menyebabkan kira-kira sehingga ini bisa dikuasai, hukum bisa dikuasai oleh satu kepala,
kira-kira. Satu kepala maksudnya apa ya? Pemerintah, Oh, kepala presiden. Ya harus jelas ya, pertanyaan itu harus jelas lagi mahasiswa. Jadi Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa hukum itu tidak bisa diintervensi oleh lembaga mana hatta presiden. Artinya Tapi yang itu- tidak itu- bisa itu diintervensi prinsipnya itu, begitu. ya, yang tidak bisa diintervensi itu adalah ketika sistem penegakan hukum itu jalan. Nah, Lalu kemudian adapun kebijakan-kebijakan yang akan melahirkan dampak terhadap hukum itu adalah harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Sekarang coba kita lihat secara bersama, apakah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah itu berpihak kepada rakyat atau tidak? Dan itu kemudian terlihat, apakah terlihat undang-undang yang selama ini kemudian disebutkan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum itu dijalankan. jadi problem di Dipastikan. praktek, di prakteknya. Iya, itu di praktek. Artinya masalah Yang tadi dari yang- sisi prinsip sudah bagus, tapi praktik menjalankan hukumnya ini. Ya. Jadi kan itu kan diibaratkan sebagai bagaikan mata pisau. Ah, Jadi itu siapa yang kemudian memegang yang pisau itu. pisau itu? Jadi kalau orang jahat yang memegang, maka hukum itu apa? Jadi jahat. Jahat. Itu kan dalam putusan itu biasanya dalam putusan pengadilan itu hakim dia mau membuat keputusan yang ada keputusan hakim. Ya, ya. Bahkan di beberapa negara yang lain itu disebut jurisprudensi. Ya, ya. Ada keputusan hakim yang kemudian lahir jadi hukum. Itu berdasarkan tiga. Yang pertama adalah undang-undang, yang kedua adalah logika, dan yang ketiga adalah keyakinan hakim. Keyakinan hati. Keyakinan hakim. Sekarang menjadi pertanyaan banyak kemudian yang tadi. Dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah itu juga bagian dari keyakinan hakim? Keyakinan hakim yang seperti apa? Ini soal abstrak, soal moral. Jadi keyakinan apa yang diyakini, lalu kemudian dituangkan. Apakah keyakinan memberikan rasa keadilan, ataukah keyakinan memberikan sesuatu, ada imbalan? Maksudnya ketika masalah itu menempuh kita, bisa nggak kita berlaku adil? Ya, Seperti Nabi katakan, sekalipun Fatimah yang ketika Fatimah yang bikin masalah, aku sendiri yang memotong. memotong tangannya. Nah itu berarti ada keteladanan hakim yang ditunjukkan oleh Nabi. Terbaiknya adalah moralitas para penegak hukum. Oke. Makanya kita punya adik-adik ini ke depan jadi hakim, makanya kalian kuliah baik-baik, perbaiki moral Anda, akhlak Anda supaya tidak terjadi seperti yang sudah terjadi kali sebelumnya. Mungkin harus ada fakultas moral. Fakultas moral. Nah, ini ya harusnya jadi fakultas moral. Yang Karena penting sudah problemnya bayar sih- 15 juta atau apa? moral. Hah? Yang penting semuanya sudah bayar tuh. Iya. Iya. Dosennya sudah. Umar. Dekannya. Oke, kita teman-teman sekalian demikianlah diskusi kita, dialog kita. Yang benar itu hadirnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu berdasarkan persepsi kita, paradigma kita, pikiran kita yang lahir dari serapan-serapan ilmu pengetahuan yang kita baca dan kita lihat dan Allah berikan. Apapun yang kita ketahui hari ini itu ditentukan oleh karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran yang kita yakini adalah kebenaran yang berdasarkan persepsi kita, pengetahuan kita, berdasarkan ilmu kita. Jadi teman-teman jangan lupa setiap hari Rabu ba'da sholat asar ikuti konsultan hukum yang dibawakan oleh Bapak Ghazali Rahman, salah satu praktisi dan pengacara dari Fakultas Syariah, dan mudah-mudahan ketika teman-teman punya masalah hukum atau masalah tanah atau masalah keluarga, masalah apa saja, itu bisa dipercakapkan di kedai Masjid Imam Ghazali. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berarti masalah perasaan juga